Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Tesalonika 1 ayat yang keempat. 2 Tesalonika 1 ayat yang keempat. Dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Sekali lagi saya bacakan. Dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara-saudara, jemaat Tesalonika banyak mengalami pergumulan dan pergolakan dan ancaman, tantangan-tantangan karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan penderitaan-penderitaan itu datang bisa menyiksa badan mereka, menyiksa tubuh mereka, menyiksa jiwa mereka. Tetapi Paulus yang pada saat itu membangun dan mendirikan jemaat ini, dia sangat-sangat bermegah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena anggota-anggota jemaat di Tesalonika tidak murtad. Mereka bertahan di dalam penderitaan itu. Sebagaimana Paulus juga sangat-sangat menderita di dalam penjara. Tetapi dia tidak pernah mengatakan menyerah untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus. Demikian juga jemaat-jemaat yang di Tesalonika. Mereka kuat sekali. Apapun yang terjadi, anggota-anggota jemaat itu tidak pernah murtad. Tidak pernah meninggalkan persekutuan orang-orang percaya. Tidak pernah mengatakan, tunggu dulu, besoklah saya percaya kepada Yesus Kristus. Mereka dengan kuat. Inilah kebanggaan daripada Paulus mendengarkan kekuatan, ketekunan, dan ketabahan anggota-anggota jemaat di Tesalonika menghadapi segala tantangan dan penderitaan itu. Saudara-saudara, ini juga menjadi satu peringatan kepada kita. Catatan yang amat penting karena apa, saudara-saudara? Karena banyak orang begitu gampangnya dan mudahnya meninggalkan agamanya, meninggalkan imannya. Karena mempertimbangkan dengan pola berpikir duniawi. Ya, di sana saya lebih beruntung. Maka ini saya tinggalkan, saya pergi ke sana. Bahkan ada orang berpindah-pindah anggota kegerjaannya beberapa kali. Pindah dari sini. Karena di sini ada pembangunan gereja. Wah, nanti dipungut bayaran-bayaran. Dipungut untuk pembangunan. Oke, saya pindah ke gereja sana. Karena ada juga di situ sesuatu. Dia pindah lagi. Dia mau mencari kesenangan duniawi di gereja. Saudara-saudara, kalau kesenangan duniawi kita cari, itu tidak akan kita temukan di gereja. Tetapi jika kita mencari kebersamaan, kekuatan daripada Tuhan, apapun yang terjadi di gereja itu, kita akan tetap kuat dan tahan. Ini yang sangat penting, saudara-saudara. Pada saat ini kita lihat banyak sekali orang hanya karena dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Mereka meninggalkan gerejanya. Karena dipengaruhi oleh pergaulan terhadap sesama, maka dia meninggalkan gerejanya. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupannya untuk mengaku dan percaya bahwa Tuhan menyertai saya di sini, menguatkan saya di sini. Saya akan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Bahayanya, saudara-saudara, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang sering terombang-ambing cara berpikirnya dan dia meninggalkan Kristus, hanya mencari ketenangan jasmani, kebahagiaan duniawi. Ingatlah saudara-saudara, ini adalah menjadi awal daripada penderitaan dan kesusahan. Tetapi jika kita berani
menghadapi penderitaan dan tantangan itu sesuai dengan iman kita, maka pada akhirnya kita akan diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Yang bertahan sampai akhir, itulah yang diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang terombang-ambing, teroleng-oleng, maka dia meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan hadiah kehidupan kekal kepada dia. Nah, saudara-saudara, sudah pasti banyak orang mengatakan, ya sudah, di mana-mana pun sama itu. Pokoknya di mana kita lebih nyaman, lebih tenang, ya disitulah kita. Jangan, saudara-saudara. Jika kita susah di tempat ini, menderita di tempat ini, kita berdoa. Tuhan, kuatkan kami. Bahkan Tuhan mungkin juga mengutus kita untuk memperbaiki yang kurang baik itu. Maka kalau itu kita tinggalkan, ya kita tidak ada lagi tanggung jawab untuk memperbaiki. Sehingga kita hanya untuk mencari sesuatu yang menyenangkan hati kita. Saudara-saudara, hidup di dalam Tuhan itu dibarengi oleh dua hal. Satu, kebahagiaan, dan kedua adalah penderitaan. Tidak ada orang di dunia ini yang percaya kepada Tuhan, dia sungguh berbahagia dalam kehidupan duniawi, tidak ada tantangan, dan juga dia hidup ke surga. Tidak, saudara-saudara. Karena apa? Karena memang hidup di dunia ini adalah penuh dengan penderitaan dan tantangan karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Mari kita lihat tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi. Longsor, bencana alam, dan lain sebagainya. Banyak hal yang tidak terprediksi. Para ahli juga pun tidak mampu untuk mengatasi ini. Karena apa? Karena dunia ini telah dihukum oleh Tuhan. Tetapi biarlah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita terima dalam kehidupan kita, kita tetap bertahan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan itulah yang mampu, yang bisa mengantar kita dari dunia ini kepada kehidupan yang kekal. Ini yang kita harapkan. Untuk apa kita hanya mengharapkan hidup di dunia ini? Sebentar saja ya. Kalau bisa ditanya, rata-rata berapa tahun usia orang sekarang? Usia kehidupan manusia pada saat ini mungkin 80, 90, bahkan 100. Tetapi bahkan usia 700 tahun pun itu akan berakhir. Berakhir semua. Adam meninggal. Metusalah yang begitu panjang usianya meninggal. Semua habis tinggal di dunia ini. Tetapi yang kita mau peroleh adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Untuk itulah kita melalui firman pada pagi hari ini mau seperti jemaat-jemaat di Tesalonika menghadapi banyak penderitaan, tapi iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kuatkan iman kami untuk menghadapi segala tantangan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Supaya kami jangan dikalahkan, tetapi kami senantiasa hanya tinggal di dalam Engkau dan percaya kepadamu. Bahwa Tuhan akan memampukan kami dan mengantarkan kami kepada kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.